Halo, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat toh hari ini dengan tugas yang banyak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau membahas, perkenalan dulu. Perkenalan kita dari kelompok 1 ingin memaparkan tugas agenda 1 tentang film sejarah Indonesia Jenderal Sudirman dengan judul Satu Napas Panglima Besar. Perkenalan dulu, saya sendiri Yudhita Munawati AM Dikap. Kemudian saya Umi Mahfuratun Latifah. Saya Dedi Kurniawati. Saya akan mereview sedikit lah tentang udah menonton semua toh filmnya? Sudah. Oke. Saya akan mereview sedikit tentang film Jenderal Sudirman ini. Film Jenderal Sudirman ini diperankan sendiri oleh Adipati Dolken. Mengapa film ini diberi judul Satu Nafas Panglima Besar? Karena dalam film ini Jenderal Sudirman berperang melawan penjajah Belanda hanya dengan satu paru-parunya yang sehat. Ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Maka dari itu film ini dinamakan Satu Napas Panglima Besar. Perang ini menceritakan tentang Jenderal Sudirman mempertahankan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta dan perang ini disebut dengan agresi militer kedua. Pada saat itu, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan teman-temannya itu diasingkan oleh Belanda. Dan saat itulah Jenderal Sudirman bergerak dengan hanya 12 pasukannya untuk melawan penjajah. Beliau dalam keadaan sakit melewati hutan, gunung, gua dengan cara ditandu sepanjang 1000 km selama 7 bulan. Dan bersatunya Jenderal Sudirman itu sebenarnya merupakan tidak ada yang banyak diketahui bahwa dia adalah seorang tentara nasional Indonesia. Jadi bersatunya TNI dan rakyatlah yang akhirnya bisa memenangkan peperangan agresi militer kedua ini. Ya sedikit gambaran seperti itulah tentang film sejarah ini. Kalau saya ceritakan lebih panjang lagi nanti waktunya tidak cukup ya. Ya, kita ada mungkin apa Zeti atau Mbak Umi mau menambahkan? Ya, nilai-nilai yang kita ambil dari film ini itu berarti tentang kesederhanaan juga ya. Karena kan Jenderal Sudirman itu hanya dengan beberapa pasukan, terus tanpa alat-alat yang canggih juga, terus dia juga rela berkorban. Nah, yang paling menariknya itu dia rela berkorbannya ini karena dengan keadaan sakit, beliau mau sampai ditandu juga untuk mengorbankan dan mempertahankan Indonesia ini. Nah, sekali. Kita mengimplementasikan pada diri kita sendiri ya. Contohnya dengan ya kita bekerja tanpa kenal lelah juga. Iya. Lalu juga bekerja dengan penuh tanggung jawab dan giat kan kalau kita mencontoh dari Jenderal Sudirman mau keadaan apapun beliau
fisiknya maupun sumber daya manusianya yang sedikit, sumber daya alat prasarananya yang kurang, dia tetap membela kesatuan negara Indonesia agar Indonesia tetap bisa dipertahankan. Nah, itu kan menjadi pedoman kita sebagai generasi muda sekarang, diharapkan kan bisa jadi mencontoh nilai-nilai yang ada dalam diri beliau. Salah satunya kan gotong royong dari pasukannya yang hanya 12, mereka bersatu padu membawa Jenderal Sudirman, membawa tandu untuk mengangkat beliau ke sana kemari demi mempertahankan perjuangannya. Itu kan salah satu hal yang bisa kita contoh. Selain itu juga kesetiakawanan, keberanian, dan rela berkorban. Itu benar-benar hal yang patut kita apresiasi dari perjuangan beliau. Ya. Beliau juga menjadi contoh, nilai-nilainya ada nilai pendidik dan guru bagi masyarakat semua kan. Selalu mampu melakukan pengamatan secara cermat dan tepat. Dengan contohnya kita juga bekerja menjadi dengan cermat dan tepat. Kita implementasikan nilai-nilai yang ada di Sudirman, kita implementasikan pada kerjaan kita setiap hari, sehari-harinya. Ya, nah Implementasi itu kan film ini itu pasti juga dalam masa sekarang itu kan muncul isu-isu yang bertentangan ya dengan pengorbanan beliau. Nah, di Indonesia ini ada beberapa isu, di antaranya itu ada daerah yang ingin berdiri sendiri, padahal kan dari film Jenderal Sudirman ini kan sudah diperjuangkan dengan pengorbanan seperti itu. Namun kenapa pada masa sekarang ini malah ada daerah yang ingin berdiri sendiri, merdeka sendiri, tidak mau bersatu. Terus apa lagi ya? Ada tambahan? Ya, yang pasti pada generasi muda sekarang ya kita kan harus melihat ya bagaimana perjuangan leluhur kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Seharusnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh. Salah satunya ya apa? Kita ya bisa mencintai produk dalam negeri, mencintai adat, mencintai kebudayaan. Kalau melihat generasi muda zaman sekarang kan cenderung lebih ke suka budaya-budaya asing yang masuk gitu kan. Banyak yang menganggap bahwa lebih keren, lebih gaul kalau bisa berbahasa Inggris, kalau bisa mengikuti tren ini, tren itu, menggunakan produk yang berdaya mempunyai produk yang unggul-unggul yang harganya mahal, tapi kan banyak sebenarnya produk-produk dalam negeri itu yang mumpuni, terus budaya bangsa yang banyak beraneka ragam. Seharusnya kan itu bisa dilestarikan demi mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita dengan sangat giat dan penuh pengorbanan. Ya, Itu sih kalau dari saya ya. betul Mbak Umi, istilahnya apa ya? Sekarang daerah globalisasi ya. Jadi sudah banyak teknik teknologi yang berkembang. Jadi kita harus bisa menyaring mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Yang bagus ya kita terapkan dalam kehidupan kita, yang buruk-buruk kita tinggalkan. Tidak usah kita terapkan dalam kehidupan kita. Terus ada juga sekarang isu-isu hoax. Sekarang banyak masyarakat itu yang mudah menerima isu-isu hoax tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa dicari kebenarannya dulu mengenai isu-isu tersebut, sehingga masyarakat ini dapat menimbulkan perpecahan. Isu ini langsung kita terima, isu itu langsung kita terima. Jadi tidak tahu mana itu isu, tidak diteliti dulu isunya itu benar atau enggak gitu kan. Sehingga ya itu sekarang banyak
antara oknum-oknum itu banyak yang bermusuhan. Berarti dimulai dari sekarang itu yang media penjajahan yang sekarang itu lewat media gitu ya? Ya, media. Lewat media. CPNS ini rentan, kita sebenarnya sangat rentan karena kita belum PNS ya. Kita harus sangat berhati-hati dengan menggunakan media yang ada sekarang. Kita harus hati-hati sekali. Karena kita juga pegawai negeri, calon pegawai negeri sipil, ada sebagai contoh untuk masyarakat lainnya kan. Betul. Juga kalau kita representasikan kembali ya dengan apa yang film itu contohkan, melihat keadaan sekarang itu jiwa gotong royong di masyarakat itu kan mulai luntur ya, tolong menolong. Nah itu harusnya lebih ditingkatkan kembali ya. Kalau kita mencontoh dari leluhur kita seharusnya seperti itu deh. Iya, banyak sebenarnya nilai-nilai yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya, dari mengambil nilai dari film ini ya. Satu lagi, Sudirman itu walaupun dia kondisi seperti itu dengan kondisi sakit dalam kondisi perang, bergerilya melawan penjajah, tetapi dia tidak meninggalkan kesalehannya, tidak meninggalkan hubungan dia dengan Allah. Nah, itu berarti antara hablum minallah dan hablum minasnya terkoneksi dengan baik. Nanti kita contoh dari akhlak dan ilmu itu memang harus berjalan berdampingan ya. Ya, betul. Lagi ya isu-isu yang relevan ya. Sebenarnya banyak ya. Cuma terlalu bingung untuk itu. Yang menarik ada. Oke. Oke, jadi intinya di kehidupan ini kita harus mempunyai rasa kejujuran, integritas, cinta tanah air, rela berkorban, terus kesederhanaan, keberanian, percaya diri, kemandirian, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus isu-isu yang buruk bisa kita tinggalkan, maksudnya bisa kita selesaikan, gimana caranya kita menyelesaikan isu-isu tersebut. Kalau kita ambil yang bagus-bagusnya saja. Betul. Filter ya, Mbak. Iya. Ada lagi, Mbak? Tambahan, Mbak? Cukup dari aku. Dari saya. Mungkin itu saja ya. Oke. Kalau begitu podcast hari ini saya sudahi ya. Boleh. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Umi, Mbak Zeti. Semoga berguna bagi kita semua. Amin. Oke. Itu saya pamit. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.